Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibina Malika Zikar Aini dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan lab Red Hat chapter 2 yang bernama Kubernetes and OpenShift Command Line Interface and APIs. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan menyalakan CLI review-nya. Oh ya, sebelumnya kalau mau ngerjain ini labnya dinyalain dulu ya dengan menggunakan tombol start, lalu tunggu sampai open console ini ada, lalu di bagian workstation kita buka open console ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke sini nantinya. Nah, nanti kalau sudah kita masuk ke terminal, terus kita ketik lab start CLI review. Kita tunggu. Ini memang lumayan lama. Oke, lanjut yang pertama kita masuk ke cluster dengan menggunakan user developer dan passwordnya developer di CLI review project ini. Nah, yang pertama kita tulis oc login, ini kita tulis manual aja ya, login menu developer, menu itu user, min p itu password developer juga. Terus kalau sudah tambah garis miring, terus kita enter. Nah, nanti ada kayak gini ya, kita masukin https://:2 garis miring api ocp 4 lalu example.com/26443. Nih, kalau sudah login successful, you don't have any project. Nah, di sini kita nggak punya projectnya karena kita belum membuat projectnya. Nah, kita disuruh membuat projectnya dengan cara oc new project, terus kita tulis CLI review. Ini bisa lihat di sini perintahnya oc new project CLI review. Enter. Nah, di sini now using project CLI. Nah, kita sekarang pakai project CLI review. Nah, kita bisa add application di project ini dengan menggunakan command new app. Nah, ini juga dikasih tahu gimana sih cara bikin project di dalam CLI review ini. Ini komennya. Nah, kita nggak ke situ dulu. Lanjut, kita masuk ke oc comment dengan kita mau lihat information di dalam clusternya. Yang pertama kita buka oc version. Nah, di sini ada version-versionnya dari client, customize, Kubernetes pun juga ada. Terus kita juga mau lihat yang ada di API versionnya dengan cara tulis oc API versions. Nah, ini ya. Di sini ada banyak ya. Kita bisa lihat ada di sini admin version K8 IO V1 kayak gini nih. V1 beta juga ada. Terus abis itu ada K8 IO yang biasa. Terus ada API registration. Oke, lanjut. Kita bisa lihat API servernya. Terus kalau sudah, kita lanjut lagi buat lihat di Woodspeak security konteksnya. Kita tulis lagi oc explain Woodspeak security konteks.
Ini nggak pakai titik ya. Nah, kalau sudah nih, kita bisa lihat semuanya bisa di scroll ke atas ya. Nah, kalau sudah, oh iya ini nih yang ada di perintahnya. Nah, di sini ada kainnya, ada versionnya, ada filenya. Oke, lanjut. Lanjut kita masuk ke OpenShift clusternya dengan pakai admin user dengan passwordnya Red Hat OCP. Terus kita pakai command line buat kita lihat siapa yang mengikuti cluster resource. Caranya kita tulis ini. Ini panjang nih teman-teman. OC login min u. Usernya itu admin min p itu passwordnya Red Hat OCP. Login ya betul. Lanjut lagi kita masukin yang tadi https://2 OC4 example.com/26443. Nah, ini loginnya successful dan di sini ada 77 project. Wow, banyak sekali. Kita bisa lihat projectnya dengan menggunakan komen ini nih. Tapi kita nggak ke situ dulu, kita ke yang lainnya dulu. Kita bisa lihat cluster operatornya dengan OC get cluster operators. Nah, ini ya. Terus di situ ada banyak banget listnya. Ini ada authentication, bare metal, cloud control manager dan lain-lainnya. Lanjut, kita mau lihat list yang available di namespace resource-nya. OC API resources namespace. Oke. Nah, di sini juga banyak banget. Kita scroll lagi. Mana ya tadi? Nah, nih. Sini ada kain binding config map endpoint events, event limit range, dan lain-lain. Masih banyak. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini banyak banget. Oke, lanjut. Kita akan mengidentifikasi yang ada di IPI groupnya. Oke, lanjut. IP resources, API group. Oke, gini enter. Nah, di sini ada nama bindings, confirm status, nah, config maps, endpoint, events, limits, namespace, nodes, dan lain-lain. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, lanjut kita mau lihat list resource types dengan OpenShift IO IP group profile. Nah, kita tulis lagi IP resources IP group out. Yang tadi itu tinggal ditambahin out
O out, open shift titik io. Oke. Di sini ada name, short name, abbreviation-nya, namespace, time, dan lain-lain. Lanjut, kita mau lihat events yang ada di OpenShift Cube Controller Manager namespace. Kita tulis lagi. Nah, sudah jadi. Terus kita lanjut, kita mau mengidentifikasi yang melihat information di dalam cluster service and di nodes-nya. Kita tulis, aduh panjang banget ini, bes. Pertama kita mau lihat lagi. Kita pakai master 01. Oke, baru kita masukin JSON, GQ, status, conditions. Nah, nih. Ini ada yang tulisannya, ada yang statusnya true, ada yang statusnya ready. Salah, maksudnya ada yang statusnya tuh true semua, typesnya ada yang installist, ada yang ready, ada yang container ready, Postgres raise juga, dan lain-lainnya. Oke, ini sama ya. Kita lanjut lagi. Kita tulis ini lagi ke cek. Oke, di sini kita bisa lihat ada namanya etcd, ada yang namanya etcd matrix, etcd redis, ada etcd ref, etcd ctl, dan kita lanjut lagi. Ini kita mau menggunakan JSON path filter buat lihat numbernya di master 01 ya. OC get, oh no, commode not master 01 OC get node OC get node master 01.
Nah, salah spasi guys. Kita masih ketik-ketik lagi ya. Halo Catable. Nah, di sini ada angkanya yaitu 250 ya. Oke, kita lanjut. Lanjut bagian sini. Nah, di sini ada yang kita cek. Nah, di sini ada metap system juga. Ada memorinya juga nih, ada memori, ada CPU yang dia pakai berapa, ada name-nya juga. Oke, lanjut. Lanjut kita ke mau lihat CPU dan memorinya. Nah, sini ada master 01 doang ya. CPU-nya 711. Ya, 711M. CPU persennya 12%, memorinya 11.620, memorinya 78%. Oke. Lanjut. Kita mau tulis OCGT. Ini kita mau pakai JSON pet filternya menggunakan master 01 lagi. Ini lumayan panjang ya.
capacity status titik capacity CPU. Nah, di sini allocatable dari aku 5.500 sama capacity-nya lanjut. Ini kita mau lihat directory ya, betul. Kita ketik lagi OCLDN ini menggunakan link yang disebut tadi ya, itu yang panjang. Ketik lagi deh debugging. Kita tunggu. Ini memang agak lama ya guys. Kita lanjut mau generate debugging yang tadi ke Cube API server cluster operator, terus kita save outputnya dengan link yang tadi di directory tadi, and kita limit debuggingnya, kita limitin debugging informationnya di last 5 minutes. Kita ketik lagi cluster operator.
Ini juga lama bes. Tunggu lagi. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut lab grade CLI review. Tunggu lagi. Terus kalau sudah, ini kita sudah selesai. Kita sudah selesai labnya. Kita lab finish ya. Ini juga kita tungguin. Oke, ini sudah di ujung tutorial. Ini juga sudah done. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kurang dan ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.